Halo teman-teman, selamat pagi. Ketemu lagi dengan aku Dame di channel aku Dame's Oracle. Hari ini aku mau bawain morning talk dengan dua kartu favorit aku. Jadi aku lagi seneng banget nih pakai yang baru, si The Universe Has Your Back ini. Dia tuh sebenarnya ada bukunya. Jadi kayak buku self help gitu ya, gede, dan si pengarangnya kemudian bikin kartu oracle. Dan ini juga Tosha Silver ini juga aku ngefans banget sama dia, sama kartunya. Dan kemarin aku juga baru beli bukunya, dan itu keren sih menurut aku deh. Tapi kayaknya nggak ada terjemahan bahasa Indonesianya deh, sayang deh. Padahal yang kayak gini-gini tuh menurut aku isi buku mereka tuh bagus-bagus gitu ya. Well anyway, udah lama aku nggak bikin morning talk. Kita lihat aja hari ini kira-kira apa yang Tuhan ingin aku sampaikan lewat kartu ini, dan kita mau bahas apa gitu ya. Aku akan shuffle dan ambil satu kartu. Dan by the way, buat teman-teman yang masih belum tahu bahwa selama bulan Januari aku bikin reading 30 menit dan pay what you can, jadi bayar semampu kalian. Jadi silahkan WhatsApp aku, atau buat yang tahu Instagram aku silahkan DM ke sana, nanti kita bisa bikin janjiannya. Kemarin udah lumayan sih yang ikutan ya, dan aku kan udah lama banget ya nggak personal reading kayak gini, dan disitu aku jadi ngerasain bahwa nikmatnya personal reading itu sebenarnya bukan ketika aku bisa membantu teman-teman gitu. Buat aku ya, nikmatnya personal reading itu adalah aku bisa mendengarkan cerita teman-teman, dan itu menurut aku sangat memperkaya hidup aku gitu. Karena luar biasa, apa ya, aku bisa bilang orang-orang yang kemarin ikut reading ke aku itu I feel honored gitu ya. Aku merasa terhormat, jiwa aku bisa ketemu dengan jiwa-jiwa mereka, karena aku bisa melihat betapa mereka sesungguhnya jiwa-jiwa yang pemberani, yang berani mengakui bahwa mereka butuh bantuan, mereka butuh improvement ya, peningkatan, bahkan berani mengakui bahwa mereka sudah harus berubah gitu dengan dari sifat-sifat yang lama. Karena mengakui adalah sesuatu yang menurut aku dalam spiritual itu adalah a big step, merupakan langkah yang penting, dan lumayan bisa mempercepat peningkatan spiritual dan pendewasaan jiwa gitu. Karena nggak peduli kita udah baca banyak buku, kemudian nggak peduli kamu adalah seorang indigo atau apalah dengan label-label itu dan merasa kamu banyak lebih tahu daripada orang lain, tapi kalau kamu tidak punya humbleness itu, tidak punya kerendah hatian, dan mengakui bahwa yes, gue masih manusia, masih hidup di bumi. Artinya apa sih kalau kita masih hidup di bumi, teman-teman? Artinya kan kita belajar. Kalau belajar kita artinya apa? Belum pinter ya. Jadi nggak bisa tuh yang namanya kita menganggap, oh gue adalah seorang ini gitu ya, dan tugas gue di bumi adalah mengajarkan orang lain, menyelamatkan orang, mendamaikan orang, lalu kemudian punya sindrom seorang teacher gitu, atau savior, sindrom seorang penyelamat, dan lupa bahwa dirinya juga seorang manusia gitu. Jadi bahkan para orang-orang suci dan nabi pun gitu ya, kalau kita mau belajar sejarahnya dan kisah-kisah mereka sebelum mereka dilabeli oleh Tuhan sebagai nabi, itu mereka juga manusia, mereka pun going through a lot, mereka pun mengalami banyak cobaan, tempaan,
dan mereka pun melakukan kesalahan, mereka mengalami yang namanya ketakutan, kelaparan gitu ya. Jadi jangan pernah merasa entitled ya, berhak. Jangan pernah merasa berhak mengajari orang lain atau berhak ngasih tahu orang lain, padahal kita itu siapa sih gitu ya. Jadi ya itu cuman reminder aja buat kita semua, termasuk buat aku. Dari reading itu pun ya, dari pengalaman ngebacain teman-teman yang lain itu kemarin, itu benar-benar aku bisa lihat bahwa ya sesungguhnya aku pun mungkin kalau di posisi dia akan juga bingung dan mungkin bertindak gegabah gitu ya. Jadi buat aku ngebacain orang itu benar-benar suatu pertukaran peran, seperti memang judulnya aku yang ngebacain ya, seakan-akan aku yang bijaksana, tapi at the same time dengan mendengarkan orang lain itu bercerita tentang masalahnya, aku pun belajar dan akhirnya juga menyadari bahwa mungkin aja kalau aku di posisi dia, aku tidak akan sesanggup itu menjalaninya gitu ya. Jadi itu sekedar sharing sih ke teman-teman. Jadi jangan juga pernah merasa masalah kita itu nggak layak dibicarakan atau nggak layak di-share. Jangan juga. Kalau merasa memang harus minta tolong, feel free untuk minta tolong, karena itu dia ya, Tuhan ini punya cara yang unik supaya semua makhluk ciptaannya secara efisien saling belajar. Kita minta tolong ke orang, dari kacamata manusia, orang yang kita mintain tolong itu berarti orang yang berdaya kan, berarti dia tidak butuh apa-apa, dia bisa menolong kita. Padahal mungkin dalam skenario besarnya, skenario Tuhan, justru yang dimintain tolong inilah yang mungkin harus belajar. Belajar apa ya, macam-macam, mungkin belajar melunakkan egonya, belajar bersedekah, belajar sabar mendengarkan, belajar melihat, mengamati. Dan yang minta tolong pun juga at the same time juga belajar melunakkan ego, karena itu tadi, minta tolong itu buat banyak orang itu susah karena gengsi. Gitu. Oke, nanti jadi kebanyakan aku sharing. Jadi kita nggak lihat kartu deh. Kita lihat ya, hari ini mau apa sih? Tuhan pengen aku ngebahas apa nih sama teman-teman. Ini di Jakarta lagi gloomy, udah dari kemarin hujan terus. Oke, gratitude. Jadi kalau gloomy ini gini nih, enaknya pasang lilin. Buat teman-teman yang di rumah punya lilin apa aja, nggak usah lilin fancy kayak gini kok. Lilin zaman dulu tuh yang buat mati lampu juga boleh loh dipasang. Itu kadang bisa bikin mood kita lebih semangat, bikin suasana rumah lebih hangat. Cuman hati-hati, jangan naruh di sembarang tempat, dan perhatiin kalau ada anak kecil, suka nggak aman kan kalau ada lilin ya. Jadi di masa kayak gini nih, hujan terus makin nggak menentu energinya, kita harus pinter-pinter menjaga bukan cuma kesehatan badan ya, tapi kesehatan jiwa juga gitu. Jadi kalau udah mulai gloomy dan ngerasa murung, mulai keinget hal-hal yang dulu gitu, cepet-cepet bikin nyaman diri ya, bisa dengan nyalain musik yang agak ceria, atau bisa dengan nulis diary gitu kan, atau bikin masakan kayak bikin kue, pokoknya yang apa ya, yang hangat, suasana, bikin suasana hati kamu hangat supaya tidak tenggelam dalam suasana global yang sedang terjadi sekarang. Di depan aku udah ada, ini keluarnya 2 ya dia, dan di sini ada kartu gratitude. Jadi di sini tentang
pentingnya bersyukur. Dan di sini dia bilang rasa syukur ini sangat baik untuk badan. Jadi kalau teman-teman yang sedang merasa nggak sehat sekarang gitu ya, terus kayak juga down moodnya, boleh dipraktekkan atau dikuatin lagi nih otot bersyukurnya dengan counting your blessing ya. Jadi dilihat di sekelilingnya apa saja yang bisa kita syukuri, dimulai dari tubuh sendiri. Kita bisa mensyukuri bahwa hari ini kita masih bisa bernafas, masih hidup. Hari ini anggota tubuh kita masih lengkap, kita masih bisa berjalan kaki gitu ya. Kemudian apapun itu, hari ini istri saya misalnya buat para suami, istri saya masaknya enak, masih ada yang masakin gitu ya, syukuri itu. Masih ada pasangan kita yang menjaga kita, merawat kita. Dan diperluas rasa syukur itu hingga ke rumah, kemudian ke tempat kamu tinggal. Hari ini Jakarta mendung, tapi aku bersyukur tidak banjir gitu. Jadi cari hal-hal yang baik dalam keadaan sekelam apapun. Itu akan membantu tubuh serta jiwa kita merasa hangat, merasa terlindungi gitu ya. Jadi kita tidak perlu ngomong happy dulu di sini. Untuk menuju happy itu pelan-pelan aja. Kita masuk ke fase netral aja dulu. Netral artinya kita nggak sedih, nggak marah, nggak happy juga sih, tapi bersyukur aja, merasa konten gitu ya, merasa puas. Nah, ini dia gratitude ini dia datang dengan 2 kartu. Yang satu namanya tulisannya adalah The Universe Works Fast When I'm Having Fun. Jadi dia bilang alam semesta ini bekerja dengan sangat cepat mewujudkan impian-impian kamu, membantu kamu ketika kamu having fun, ketika kamu bersenang-senang. Dan I am a spirit having a human experience and I'm here to get closer to love. Love di sini artinya kasih ya, kasih semesta. So, jadi sebenarnya semua kartu ini nyuruh kita melakukan hal yang baik buat jiwa kita, hal yang baik buat mood kita ya. Bersyukur itu sangat menaikkan mood sebenarnya. Kamu jadi bisa ingat-ingat lagi hal-hal baik apa yang terjadi. Kemudian the universe works fast when I'm having fun. Jadi buat teman-teman yang juga sekarang sedang mau menggeluti sesuatu, mau pindah karir atau mencoba suatu project atau sekedar mengerjakan hal yang ada di rumah sekarang, ingat aja ketika kita kerjakan dengan mood yang happy, hal tersebut malah hasilnya jadi baik gitu. Jadi kayak gini, aku juga kalau reading ya, kemudian menghadapi klien yang challenging gitu, yang sulit, sifatnya mungkin keras, aku seberusaha mungkin nggak terbawa sama kerasnya dia, tapi aku di dalam itu aku menikmati gitu. Aku mengingatkan diri aku bahwa aku enjoy kok reading orang, I enjoy connect with people gitu ya. Aku enjoy kok kenal orang baru, dan aku mencoba melihat melewati seluruh atribut yang dia tampilkan sebagai seseorang gitu ya. Aku mencoba fokus kepada soulnya, karena kalau aku fokus kepada soulnya, maka ego-egonya dia tidak akan menyakiti gitu. Jadi sama, intinya ciptakanlah keadaan yang menyenangkan, keadaan hidup yang menyenangkan, sehingga apapun yang kita kerjakan itu hasilnya akan baik. Misalnya kamu seorang baker ya, masak kue gitu, masaklah dengan mood yang happy gitu. Sama kalau misalnya kamu adalah dokter, layanilah pasien dengan mood yang happy. Happy itu nggak perlu dicari jauh-jauh. Sesederhana kamu ingat aja bahwa aku dilahirkan dan Tuhan menjadikan aku seorang dokter
dan berarti aku adalah berkah buat orang lain. Itu saja sebenarnya udah bisa bikin kita happy. Dan kadang emang manusia suka lupa ya, bahwa kita itu dilahirkan itu untuk jadi berkah untuk orang. Kita terlalu sibuk mencari jalan kebahagiaan dengan misalnya mengumpulkan uang, dengan membeli sesuatu, atau dengan punya tujuan-tujuan atau cita-cita yang besar-besar di depan. Padahal kalau aja kita selalu ingat bahwa kita diciptakan di sini untuk jadi berkah, dan jadi berkah itu tuh nggak gede-gede loh teman-teman. Jadi berkah itu sebenarnya menjadi diri sendiri, be the true you, menjadi diri sejatimu itu aja udah berkah gitu. Karena Tuhan tuh nggak nyiptain produk atau nggak nyiptain manusia yang nggak ada gunanya. Bahkan ketika kita diciptakan dalam kondisi organ tubuh tidak lengkap pun, kalau kita ditakdirkan lahir dan berumur panjang, itu berarti kita punya manfaat untuk kehidupan ini. Itu jadi intinya dari kartu yang hari ini sih itu ya, gratitude, have fun itu. Jadi ciptakan mood yang baik, ciptakan suasana yang baik agar apapun yang kita kerjakan menjadi berkah buat kita, buat keluarga kita, buat orang-orang di sekeliling kita. Dan kalau ada hal-hal yang tidak menyenangkan, ya terima aja, toh kita kan manusia. Nah, kayak aku bilang tadi, selama kita masih hidup di bumi ini, berarti kita masih belajar, kita belum pintar gitu. Dan jangan merasa pintar, karena kalau seseorang merasa pintar, itu sudah pasti akan ngeblok seluruh pengetahuan yang Tuhan mau kasih ke dia gitu. Jadi ya stay humble, stay generous ya, tetaplah jadi orang yang murah hati, gak pelit, bersedekah apapun yang bisa kamu sedekahkan. Pokoknya di masa-masa kayak gini nih, banyak-banyakin berbuat baik, bukan buat orang loh ya. Berbuat baik itu pada akhirnya akan memoles jiwa kamu jadi lebih bercahaya. Jadi jangan ikutan gelap. Kalau masa kayak gini nih udahlah cuacanya kayak gini, kemudian mungkin mood makin gak enak karena terus-terusan di rumah gitu ya sama keluarga gitu kan. Cara yang paling enak untuk merasa free gitu ya, berkreasi, lalu kamu bagikan kreativitas kamu ke orang-orang. Jadi itu tips dari aku, karena aku pernah berada di rumah lama sekali gitu ya, dan ngerasa terkungkung. Satu-satunya cara yang aku bisa ngebantuin aku merasa free, merasa bebas adalah aku bikin YouTube ini. Karena aku bisa melakukannya dari rumah, tapi aku bisa connect ke orang-orang dari seluruh daerah di Indonesia. Dan itu akan membawa sense of freedom, membawa kamu merasakan kamu itu tidak terbatas oleh ruang. Jadi jangan takut, jangan karena saya kan introvert, saya nggak berani nih, misalnya saya masak, saya bagi ke tetangga, atau saya gambar, saya pajang di suatu website. Cobalah, nggak ada ruginya. Mumpung kita masih bisa melakukannya sekarang, masih hidup, cobalah hal-hal yang selama ini kamu merasa ragu karena nggak enak, atau karena takut diomongin orang, atau karena takut dihakimi gitu ya. Sesungguhnya pikiran-pikiran buruk itu ya, judgment itu tuh datangnya dari pikiran kita doang loh. Orang lain belum tentu mikir gitu tentang kita. So teman-teman, semoga hari ini bisa sedikit menginspirasi dan menyemangati. Tetap sehat, tetap lakukan protokol kesehatan yang standar ya, dan kalau nggak perlu-perlu amat, jangan dululah liburan. Aku tahu emang nggak enak banget stay di rumah terus atau hanya berada di kota yang sama. Cuman kita tahu sendiri ya negara kita ini bagaimana kelakuannya masyarakatnya. Jadi jangan sampai hanya kita yang sadar kesehatan, kemudian kita tahu-tahu pengen banget pergi, tapi orang-orang di sekitar kita nggak sadar kesehatan, jadinya kita kena juga.
sabar dulu. Aku nggak tahu, kayaknya COVID bakal lama banget. Cuman yakin aja, kalau kita bisa menjaga kekuatan mental, menjaga kebersihan batin, menjaga kebersihan tubuh, makan yang bagus, istirahat yang cukup, vitamin yang baik, yakinlah kita tidak akan sampai kena gitu ya. Tapi jangan sampai kamu udah melakukan itu semua kayak, oh gue udah ada cukup istirahat, makan gue bagus, terus batin gue stabil, mental gue kuat. Tapi habis itu kamu misalnya dugem atau ngumpul sama 50 orang, itu sama aja bohong. Jadi jangan dodol juga gitu, just yang wajar-wajar aja, and stay smart gitu ya. Jadi kita jaga diri kita tahu nih misalnya kita butuh sayuran atau apa, mesti ke supermarket, ya udah jalan aja ke supermarket, nggak apa-apa, nggak usah parno. Tapi habis itu pulang, nggak usah hangout, nggak usah melakukan hal-hal yang nggak perlu ya. Jadi zaman ini adalah zaman dimana seharusnya manusia tidak melakukan hal-hal yang tidak perlu. Lakukanlah hal-hal yang benar-benar basic, yang kebutuhan primer aja. Oke, thanks for watching. Bye.